Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita boleh berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 ini, marilah kita terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 202 ayat 5, Huha Holongiho. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari Senin ini. Senantiasa kasih karunia Tuhan curahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Biarlah kami bergumul dengan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengetahuan buat kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, hati dan pikiran kami telah kami siapkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari Senin ini yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita diajak oleh pengkhotbah bagaimana kita dapat dengan berhikmat mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita miliki, agar kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita punya kepintaran, harta, jabatan, dan apa yang menjadi impian setiap orang di dunia ini yang sudah kita miliki, itu tidaklah kekal untuk selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah ikut dan berjalan bersama Yesus. Karena setiap yang mengikut Yesus tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, atau tidak akan pernah berjalan tanpa arah tujuan yang pasti. Yohanes 8 ayat 12. Salomo memiliki segalanya, kekayaan, jabatan, bahkan hikmat, tetapi dia berkata bahwa tidak ada yang dapat menjamin hidupnya bahagia. Dan bahkan dia berkata bahwa segala sesuatunya adalah sia-sia. Yang bermakna Bapak Ibu bahwa tidak ada yang kekal untuk selamanya. Tetapi Salomo menemukan keuntungan sementara dengan hidup bijaksana di bumi ini, karena kesukaran orang berhikmat tidak sebanyak orang bebal. Walaupun semua keuntungan itu menjadi sirna pada saat kematian. Saudaraku yang terkasih, hidup ini singkat, tetapi justru karena itu berharga. Jika tak mampu memahami dan memanfaatkan kehidupan yang singkat itu, maka dia adalah manusia yang merugi, yang menyanyiakan hidupnya di dunia ini. Kita harus mampu mengupayakan dan menikmati kesenangan atau kegembiraan setelah berusaha dan berjerih payah dalam kehidupan yang singkat itu. Apalagi yang bisa diupayakan, dirasakan dan disyukuri ketika sudah mati.
Manakala semuanya sudah berlalu seperti embusan napas di musim dingin itu. Kesenangan-kesenangan adalah pemberian Tuhan. Kekayaan adalah pemberian Tuhan. Umur panjang adalah pemberian Tuhan. Keturunan adalah pemberian Tuhan. Karenanya hidup harus dinikmati melalui kebersamaan yang dipenuhi kasih sayang bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, menikmati hidup melalui pekerjaan yang disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan untuk menunjukkan eksistensi dan kekaryaan kita. Menikmati hidup melalui kesempatan melakukan pelayanan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Kenikmatan memang tidak terletak pada kekayaan, harta, kemuliaan, dan keturunan. Kenikmatan yang sesungguhnya terletak pada relasi yang benar dengan Allah, menyadari bahwa semua berasal dari Allah dan harus diterima, disyukuri, dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemuliaan Allah. Melalui penambahan nilai diri dan pemberdayaan sesama, menghadirkan kebesaran kasih Tuhan melalui hidup kita. Marilah kita lakukan, jangan jumawa atau sombong atau tinggi hati. Yang kedua, ingatlah bahwa hidup itu singkat, semua hal akan lenyap. Yang ketiga, ingatlah hari kematianmu, memento mori, untuk membuat hidup lebih bermakna. Beri makna dalam setiap tindakan hidup, bijaksanalah. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 232 ayat 2. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada hari Senin ini. Engkau mengajari kami Tuhan melalui kitab Pengkhotbah, agar kami dapat melalui hari-hari hidup kami, aktivitas kami Tuhan, dan apapun yang kami miliki agar kami pergunakan dengan berhikmat, sehingga kami dapat melakukan, memakai, mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin Tuhan dan percaya bahwa sesungguhnya firman-Mu, melalui firman-Mu telah memberitakan bahwa sungguh tidak ada yang kekal di dalam dunia ini, bahwa sungguhnya segala yang ada, yang kami miliki, yang kami punya Tuhan, itu memiliki waktu, ada masanya. Oleh karena itu sebelum kami kembali menghadap kehadirat-Mu, ajari kami Tuhan menjadi pelaku, ajari kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Melalui apa yang kami miliki Tuhan, kami mampu memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Melalui kepintaran yang kami miliki Tuhan, kami mampu melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami di dalam setiap aktivitas kami, di setiap apa yang kami rencanakan Tuhan. Biarlah segalanya itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.